Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ri Rosiana dari kelas 1B Prodi D3 Kebidanan akan memaparkan mengenai antibiotik dan MSG. Nah, di sini ada pengertiannya. Pengertian dari antibiotik itu adalah kelompok obat yang digunakan untuk mengatasi dan mencegah infeksi bakteri. Antibiotik ini bekerja dengan cara membunuh dan menghentikan bakteri yang berkembang biak di dalam tubuh. Antibiotik ini hanya bisa mengatasi infeksi bakteri, tidak bisa mengatasi infeksi akibat virus, contohnya itu flu. Nah, penggolongan antibiotik ini ada berdasarkan daya kerjanya, yaitu ada dua, bakterisid dan bakteriostatik. Antibiotik yang bakterisid ini adalah antibiotik yang bekerja secara aktif untuk membasmi kuman, sedangkan bakteriostatik adalah antibiotik yang tidak bisa memusnahkan kuman. Nah, bakteriostatik ini hanya dapat menghambat atau mencegah pertumbuhan kuman. Kemudian di sini ada antibiotik yang memiliki golongan dan berfungsi dalam berbagai kondisi tertentu. Yang pertama ada penisilin. Penisilin itu digunakan untuk kondisi seperti infeksi streptococcus, meningitis, gonor, faringitis, dan untuk pencegahan endokarditis. Penisilin tersedia dalam bentuk kaplet, sirup kering, dan suntikan. Contoh obat dari penisilin ini amoksisilin, ampicillin, oksasilin, dan penisilin G. Yang kedua ada cefalosporin. Cefalosporin ini merupakan antibiotik yang bisa digunakan untuk pengidap infeksi tulang, otitis media, infeksi kulit, dan infeksi saluran kemih. Cefalosporin ini juga memiliki efek samping seperti sakit kepala, nyeri pada bagian dada, bahkan bisa juga shock. Pengaplikasian obat cefalosporin ini bisa diberikan secara oral maupun injeksi. Contoh dari cefalosporin ini ada cefuroxil, cefuroxim, cefixim, cefotaxim, cefotiam, cefepim, dan ceftriaxone. Yang ketiga ada aminoglikosida, merupakan golongan antibiotik yang digunakan untuk mengatasi infeksi yang disebabkan oleh bakterio aerob gram yang negatif. Antibiotik ini cukup efektif dalam melawan bakteri seperti bakteri Mycobacterium tuberculosis dan Staphylococcus. Kemudian pengaplikasian obat aminoglikosida ini bisa secara IV, oral, tetes mata, dan tetes telinga. Contoh obatnya itu ada paromomisin, tobramycin, gentamicin, amikacin, kanamicin, dan neomicin. Yang keempat ada tetrasiklin. Tetrasiklin ini merupakan antibiotik yang digunakan untuk mengobati berbagai jumlah infeksi yang disebabkan oleh bakteri, seperti infeksi pernafasan, infeksi pada alat kelamin, atau infeksi menular seksual. Dan juga bisa infeksi yang ditularkan dari hewan dan infeksi kulit, seperti jerawat. Pengaplikasian tetrasiklin ini bisa secara oral, salep, maupun suntik. Contoh obatnya ada dosisiklin, minocycline, tigecycline, demeclocycline, oxytetracycline. Yang kelima, ada makrolid. Makrolid ini merupakan golongan antibiotik yang bisa mencegah dan mengobati penyakit seperti infeksi saluran pernapasan, infeksi kulit, bronkitis, cervicitis, penyakit lim, pemphigus, dan sinusitis. Makrolid ini tersedia dalam bentuk tablet, kaplet, sirup kering, dan suntik. Contoh obat dari makrolid ini ada erythromycin, azithromycin, dan clarithromycin. Yang keenam ada quinolone. Quinolone ini merupakan golongan antibiotik yang dapat mengatasi masalah infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Contohnya infeksi saluran kemih, infeksi kulit, infeksi mata, infeksi telinga, sinusitis, bronkitis, pneumonia, radang panggul, hingga infeksi menular seksual seperti gonor. Pengaplikasian obat dari quinolone ini bisa secara tablet, kaplet, maupun suntik. Contoh obatnya ada grafloxin, bernoflox, ciproxin, inacid, avelox, dan moximed.
Nah, yang terakhir ini ada chloramphenicol. Chloramphenicol ini merupakan antibiotik yang berfungsi sama juga untuk menghambat sintesis protein agar bakteri tidak berkembang biak. Obat ini bisa digunakan untuk menyembuhkan tifus, partifus, meningitis, dan infeksi yang terjadi pada mata dan telinga. Pengaplikasiannya ini bisa secara oral, obat tetes, salep, dan suntik. Contoh obat dari chloramphenicol ini ada buvasetin, chloramex, chloramidima, dicokor, dan novaclor. Nah, kemudian di sini ada mekanisme kerja antibiotik, yaitu merusak bagian dinding sel bakteri yang termasuk dalam beta-laktam, yaitu penisilin, cefalosporin, menobactam, carbapenem, inhibitor beta-laktam. Kemudian yang kedua, menghambat sintesis protein, seperti aminoglycosid, chloramphenicol, tetrasiklin, dan makrolida. Yang ketiga, menghambat enzim-enzim esensial dalam metabolisme folat. Yang keempat, mempengaruhi metabolisme asam nukleat. Kemudian yang kedua ada emesis. Kalau misalnya tadi antibiotik, sekarang kita akan membahas mengenai emesis. Apa sih penyebab emesis itu? Penyebab emesis itu, atau biasa dikenal dengan hyperemesis gravidarum, itu belum diketahui secara pasti. Namun, terkadang kondisi emesis ini sering juga dikaitkan dengan tingginya kadar hormon HCG atau human chorionic gonadotropin yang ada pada dalam darah. Nah, hormon ini itu dihasilkan oleh ari-ari atau plasenta yang terjadi sejak trimester pertama kehamilan, dan kadarnya ini terus meningkat sepanjang kehamilan. Kemudian ada beberapa kondisi yang membuat ibu hamil berisiko mengalami hyperemesis gravidarum, yaitu baru pertama kali mengandung anak kembar, memiliki anggota keluarga yang pernah atau mengalami hyperemesis gravidarum, mengalami hyperemesis gravidarum pada kehamilan sebelumnya, mengalami obesitas, dan yang terakhir mengalami hamil anggur. Kemudian di sini ada mekanisme terjadinya mual dan muntah. Mekanisme mual muntah itu dikendalikan oleh dua daerah di SSP. SSP merupakan singkatan dari sistem saraf pusat. Kemudian CTZ yaitu chemoreceptor trigger zone, dan di formatio reticularis. CTZ ini terletak di bilateral dasar ventrikel keempat medula oblongata yang bertanggung jawab terhadap keberadaan substan emetogenik, misalnya itu toksin, ureum, hipoksia, keton bodies, dan segala sesuatu yang ada direspon sebagai benda asing yang masuk dalam sistem aliran darah dan cerebrospinal fluid atau CSF. Kemudian respon tubuh terhadap emetogenik memberikan sinyal yang dikirim langsung melalui nervus vagus atau disingkat NX ke lambung sehingga menimbulkan reaksi mual dan muntah. Kemudian di sini ada penggolongan obat antiemetik. Ada 8 ya teman-teman. Yang pertama ada cannabinoids, yang kedua kortikosteroid, yang ketiga antagonis serotonin 5-HT3, yang keempat antagonis reseptor neurokinin, biasa disingkat NK1 antagonis, yang kelima benzodiazepines, yang keenam substitut benzamides, yang ketujuh phenothiazines dan butyropenones. Yang kedelapan H1 antihistamin dan anticholinergic drugs. Kemudian penjelasan pertama ada antagonis serotonin 5-HT3. Nama lainnya itu setron, yaitu kelas obat yang beraksi sebagai antagonis reseptor pada reseptor 5-HT3, subtipe dari reseptor serotonin yang ditemukan di terminal saraf vagus dan di daerah tertentu dari otak. Antagonis 5-HT3 ini menghambat reseptor serotonin pada sistem saraf pusat atau SSP dan saluran pencernaan. Nah, obat ini juga dapat digunakan untuk mengobati mual dan muntah akibat pasca operasi dan sitotoksik obat. Pengaplikasian pengobatan antagonis serotonin 5-HT3 ini bisa berupa oral, injeksi IV, dan IM. Contoh obatnya ada dolasetron mesilat, granisetron, hyosin hidrobromida, ondansetron, palanosetron, trapiseton.
Kemudian ada antagonis reseptor neurokinin NK1 antagonis. Ini meningkatkan kemanjuran antagonis 5-HT3 untuk mencegah mual dan muntah. Penemuan antagonis reseptor neurokinin 1 atau NK1 ini merupakan titik baik dalam pencegahan mual dan muntah yang berhubungan dengan kemoterapi kanker. Pengaplikasian pengobatannya bisa secara IV. Contoh obatnya itu ada aprepitan, kemudian ada benzodiazepines. Ini merupakan obat yang digunakan sebelum kemoterapi untuk mencegah terjadinya mual dan muntah yang disebabkan oleh ansietas atau biasa disebut dengan kegelisahan. Contoh obat dari benzodiazepines ini adalah diazepam dan lorazepam. Kemudian ada kortikosteroid, yaitu meningkatkan efikasi antagonis 5-HT3 untuk mencegah mual dan muntah pada pasien kemoterapi. Nah, pengaplikasian pengobatannya ini bisa secara oral atau injeksi IV intravena. Contoh obatnya metiloprednisolon, dexamethasone. Cannabinoids. Ini itu merupakan dronabinol atau tetrahidrocannabinol yang biasa disingkat THC yang merupakan kandungan kimia utama dari ganja. Nah, penggunaan apetit stimulan dan antiemetik. Antiemetik itu untuk mencegah mual dan muntah. Nah, contoh obat dari cannabinoids ini adalah cannabis. Kemudian ada substitut benzamides. Nah, mekanisme kerjanya itu dia ini memblokade reseptor dopamin. Pemberian obatnya bisa melalui oral dan intravena atau IV. Nah, contoh obatnya ada trimetylbenzamin, metoclopramide. Kemudian efek samping dari substitut benzamides ini adalah extrapyramidal. Kemudian ada benzodiazepines dan butyroponines. Itu inhibisi reseptor dopamin dan muskarinik. Contoh obatnya ada prometazin, droperidol, prochlorperazin, dan dietilpirazin. Nah, efek samping dari obat golongan ini, yaitu ekstrapyramidal dan hipotensi, yaitu tekanan darah rendah. Kemudian yang terakhir ada H1 antihistamin dan antiholiganic drugs. Penggunaan obat ini untuk pencegahan motion sickness vertigo yang disebabkan disfungsi labirin telinga. Contoh obatnya itu diphendramin, dimendrinat, meklizin. Nah, efek antikolinergik dan sedasi rendah. Efek sampingnya itu bisa disenas, sedation, confusion, dry mouth, cyclopegia, and urinary retention. Kemudian di sini ada beberapa obat antiemetik untuk ibu hamil. Ada dimenhidrinat, prochlorperazin, prometazin, vitamin B6. Kemudian apabila pilihan obat di atas tersebut tidak efektif, mungkin dokter akan memberikan metocloropramide. Kemudian ada mekanisme kerja obat antibiotik. Mekanisme kerjanya ini, obat antibiotik itu bekerja dengan menghambat senyawa dan neurotransmitter spesifik di dalam tubuh. Nah, senyawa tersebut dapat memicu reaksi seperti mual dan muntah pada banyak kondisi. Baik, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.